Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Good morning students. Nah, ini untuk dua materi terakhir sebelum UTS. Ini akan berkaitan dengan penugasan UTS kalian. Jadi untuk UTS ini saya akan meminta kalian untuk melakukan recorded presentation. Apa maksudnya recorded presentation? Jadi kalian pilih satu topik, itu bisa dari materi-materi yang sudah dihajarkan, atau mungkin kalian pilih materi lain, atau mungkin kalian mau ngambil materi dari sekarang tentang COVID-19. Nah, itu juga boleh, tapi aturannya adalah kalian melakukan presentasi dengan membuat slide, dan kemudian kalian juga mempresentasikan dan karena ini saya harus melihat body language dan lain-lain. Nah, itu kalian juga mukanya harus kelihatan nanti. Jadi bentuk penugasan ujian midterm examnya, UTS-nya adalah kalian memberikan link YouTube-nya untuk penugasan yang kalian lakukan, dan itu akan dikoordinir oleh si pennya. Oke, sekarang tahap pertama saya akan menjelaskan cara membuat presentasi dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, pertama ini terkait dengan introduction. Introduction itu kalimat yang kita gunakan adalah right, ladies and gentlemen. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, shall we begin? Nah, kita akan memulai. Fine everybody, let's get started. Okay guys, are you all ready? Jadi ini kita menangkap menarik perhatian orang-orang supaya bisa memperhatikan kalian. Jadi kita memberikan sinyal bahwa kita akan memulai. Kemudian introduce yourself. Jadi kalian harus menjelaskan siapa nama kalian, apa posisinya, kemudian dan dari institusi mana. Ini contoh-contohnya, atau mungkin kalau saya kasih contoh, nama saya, hi, I would like to introduce myself. My name is Gusrina Komara Putri, but you can call me Rina. I'm a lecturer from Politeknik Karya Husada. Nah, ini kalian nanti boleh bermain peran. Kalian mau jadi langsung perawat, kalian mau jadi guru, kalian mau jadi mahasiswa, is all up to you. Kemudian ini contohnya apabila kalian memperkenalkan orang lain gitu loh. Jadi misalnya saya ini memperkenalkan orang lain, misalnya I would like you to meet Dr. Grant. She's the head of surgeon at Houston Memorial Hospital. Contohnya misalnya saya mengenalkan Bu Tika. I would like let me introduce Mrs. Mustika Watu. She is the head of the nursing diploma at Politeknik Karya Husada. Nah, itu kan saya memperkenalkan orang lain. Kemudian express purpose. Nah, ini kita menjelaskan tujuannya. Oke, I'm here today. What I would like to do is, my objective is, my aim now. Jadi kalau misalnya saya menjelaskan in this unit, I will explain about. Nah, biasanya kan saya ada topik outline-nya tuh, about personal introduction, about daily activity. Nah, ini kalian boleh pilih apa yang kalian mau jelaskan, terserah aja gitu loh topiknya. Misalnya I would like to start from definition, from sign and symptoms, and then I will close with complication. Nah, itu juga boleh. Jadi kalian jelasin dulu outline-nya gitu loh, secara garis besar apa tujuannya. Nah, ini juga list of topics. Nah, jadi kalian akan menjelaskan urutannya. Jadi dari firstly, to start, secondly, initially, primarily, then, next, last but not least, finally, and to end. Jadi ini bagaimana kita membuat urutannya dari awal sampai akhir. Jadi orang tahu, oh ini tahapan-tahapannya yang akan dijelaskan. Kemudian introduce topic 1. Open every topic with an introduction. Jadi orang tahu ketika mau pindah dari satu topik ke topik lainnya. I would like to review. I want to go over. We are going to analyze and I plan to examine. Ini contoh-contoh kalimat yang bisa kalian gunakan. Jadi kalian akan mulai dari satu kalimat ke kalimat yang lainnya. And then link effect to cause. Use this expression if you want to highlight the effect over the cause.
The loss was due to negligence. The loss was caused by negligence. The loss resulted from negligence. Ini kalau ada hubungan, kalau kita mau menyatakan hubungan. For example, kayak sekarang kan ya, dengan working from home. The loss apa ya? Online driver have a great loss due to the work from home policy. Nah, itu kan kita juga menjelaskan efek dari suatu kondisi. And then link cause to effect. Nah, ini kalau kita menjelaskan penyebabnya dan jadinya efek gitu loh. Kalau ini dibalik. Jadi kalau misalnya tadi work from house resulted in decrease of income of the online driver. Nah, ini kalau ini kita ngomongin dulu apa sikonnya, baru apa efeknya gitu. Cause to effect gitu. Hal penyebabnya ke efeknya gitu. And then explains in graph. Nah, ini kalau kalian menggunakan grafik atau apa ya, chart gitu, kalimat yang digunakan bisa I would like to see this graphs. It shows, please observe this metric. You'll see that, and then have a look at this model. What's wrong with it? Let me show you a chart that summarize. Nah, ini juga contoh bagaimana kalimat-kalimat yang bisa kalian gunakan. Nah, describe trends. Trends, kalau trends ini maksudnya kecenderungannya ya. Kayak sekarang kan sangat agak menyedihkan kita melihat kecenderungan angka penderita corona itu makin meningkat. Nah, itu kalau makin meningkat, vocab yang kita gunakan adalah increase, accumulate, boost, escalate, height, raise, shoot up, and swell. Nah, mudah-mudahan ini cepat menurun, misalnya kejadian corona ini, sehingga kita bisa menggunakan vocab decline, diminish, dip, drop, plunge, shrink, sink, slip, and descent. Nah, express probability ini ke kemungkinan atau certainty gitu. Kalau surety, kita ada surety, ada likelihood, possibility, doubt, and impossibility. Jadi ini contoh-contoh kalimat yang bisa kalian gunakan untuk mengekspresikan certainty gitu. Tergantung dari apakah surety itu akan sure itu pasti, likelihood itu kemungkinan terjadi, possibility juga possible, doubt itu agak ragu, impossibility itu tidak mungkin terjadi. Compare ideas. Nah, kalau kalian ada mau membandingkan gitu, misalnya coba membandingkan work from home and work from office, atau study from home and study from home and study from campus. Nah, itu bagaimana? Nah, ini kalian bisa menggunakan kalimat-kalimat ini, bisa gunakan but, however, nevertheless, nonetheless, although, though, despite, on the other hand, even though, on the contrary, by contrast, conversely, and even if. Ini kalimat-kalimat yang bisa kalian gunakan untuk menjelaskan. Dan reinforce ideas, ini kita menggunakan kalimat untuk tambahan ya, kata sambungnya gitu loh, to emphasize, untuk memfokuskan ide kita. Jadi bisa furthermore, in addition, as well as, besides, to, moreover, additionally, and likewise. Kalau express opinion, kalian ingin memberikan opini kalian, itu kalimat yang digunakan bisa my opinion is, I would like to say, in my view, it seems to me that, from my angle, and I see it as. Jadi ini kalimat-kalimat yang bisa kalian gunakan untuk mengekspresikan opini kalian. And then if you want to recommend or reject, kalau recommend, kalau kalian memberikan support, kalian bisa menggunakan kayak kata-kata I urge you to approve, we are for the idea, we back your point, we support the plan, I would go ahead and I'll stand by you. Ini untuk memberikan support. Kalau hold back support, I would deny support, I would eliminate, we should reject,
we must rule out, we ought to discard, and let's refuse. Kalau ini tidak mendukung ya, kita misalnya, oh saya tidak mendukung kebijakan ini, saya tidak sesuai dengan, misalnya ada yang tidak mendukung kayak sekarang kan penggunaan masker gitu. Let's refuse about using mask. Nah itu berarti tidak mendukung. Tapi kalau misalnya kita mendukung, we are for the idea of using mask. Nah itu berarti kita mendukung penggunaan masker. Dan kalau kita mau menyudahi presentasinya, nah ini kalian bisa menggunakan now is the time to, or we better move, and then going back to our figure as I said before, atau kita mensummary, kita membuat kesimpulan, to sum up or to recapitulate. Nah ini kita bagaimana menyatukan semua yang kita telah sampaikan. Jadi tadi idealnya kalian mulai dari introductionsnya, berikan outline-nya, tahapan-tahapannya, kemudian kalian akan menyudahi dengan to sum up. And then to close the speech, kalian bisa menanyakan, asking for question, what you'd like to ask. Kemudian kita mengucapkan terima kasih, thank you, misalnya thank you for your attention, thank you for your coming, gitu loh. Kalau misalnya ada pembicara selanjutnya, now I would like to introduce you, or I will give the opportunity to, ini kalau kita memperkenalkan pembicara lain, and then you will say goodbye. Okay, thank you for your attention, good afternoon or good morning, and I will see you again next week. Nah itu juga boleh untuk to close the speech. Oke, I think that's all about expression. Ini tentang apa ya, ekspresi atau contoh-contoh kalimat dalam melakukan presentasi. Nanti kita bisa lanjutkan di tugas bagaimana kalian membuat kata-kata untuk melakukan presentasi. Oke, thank you.